zaman perjanjian baru, ketika engkau dan saya telah percaya pada Kristus Tuhan sebagai selamat, Roh Kudus tinggal dalam diri setiap orang percaya. Dan itu berarti bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Tuhan selalu menyertai setiap kita, orang percaya dalam Kristus Yesus. Saudara, kita bersyukur pada Tuhan. Sudah terasa kita sudah masuk bulan 9. Bulan lalu kita kembali Tuhan ingatkan tentang keluarga. Dan kita sama-sama pada bulan ini akan kembali belajar tentang kitab Hakim-Hakim. Dan bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel sampai kepada sebuah tujuan yang jelas, yaitu Kristus Yesus. Saudara, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dalam Hakim-Hakim 3 ayat 7-11. Hakim-Hakim 3 ayat 7-11. Hakim pertama yang kita akan bahas hari ini adalah Otniel. Mari saya undang kita baca bersama-sama Hakim-Hakim 3 ayat 7-11. 1, 2, 3. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyerah. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusyam Risataim, raja Aram Mesopotamia. Dan orang Israel menjadi takut kepada Kusyam Risataim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyam Risataim, raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyam Risataim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Saudara, saya ingin memulai dengan sebuah gambar ya, tentang, ada gambarnya? Ya, kalian tahu ini film apa? Avengers versus Thanos. Nah, saudara, saya ingin tanya, siapa penjahatnya di sini? Siapa? Wah, dari nonton ya. Umumnya akan bilang Thanos penjahatnya, karena Avengers itu yang baik, Thanos yang jahat. Ya, waktu saya nonton film ini di bioskop, ada satu hal yang menarik. Pada waktu puncak peperangan antara Avengers melawan Thanos, ya, waktu Avengers mau menang, saudara, tiba-tiba seluruh bioskop itu riuh gemuruh. Tepuk tangan semuanya. Yeay, Avengers menang. Gitu. Nah, saudara, itu dirayakan oleh para penonton bioskop. Nah, saudara, ketika ada yang baik menang melawan kejahatan, ada orang bersukacita. Nah, saudara, pada waktu saya masih kecil, saya membaca kitab para hakim. Dan kitab ini salah satu yang menarik buat saya. Kenapa menarik? Karena isinya ada yang baik, ada yang jahat. Bangsa Israel baik, lalu kemudian ada penjajahnya atau musuhnya yang datang menindas bangsa Israel. Lalu tiba-tiba muncullah sang penyelamat. Siapa? Para hakim. Ada yang baik, ada yang jahat. Lalu muncullah penyelamatnya, para hakim. Nah, saudara, kalau hari ini saya tanya, siapa penjahatnya? Maka dengan berani saya bilang bahwa penjahatnya adalah Israel. Penjahatnya adalah Israel. Kalau kita memperhatikan bacaan kita hari ini dalam kitab Hakim-Hakim 3, ayat 7-11, kita bisa melihat sebuah pola yang terbentuk di sana. Yaitu pola di mana pola ini berulang-ulang terjadi dalam kitab Hakim-Hakim. Saudara, kita melihat bahwa di ayat 7, bangsa Israel berdosa. Lalu kemudian bangsa Israel dihukum karena Tuhan murka terhadap bangsa Israel. Lalu pada saat bangsa Israel tertindas, bangsa Israel berseru dan Tuhan bangkitkan seorang penyelamat. Lalu setelah itu, bangsa Israel hidup dalam damai. Selama sang hakim masih hidup. Hakim-Hakim pasal 2 mencatat, penulis mencatat
bahwa sepanjang kitab Hakim-Hakim, pola ini menjadi pola umum yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Bangsa Israel berdosa, bangsa Israel dihukum, bangsa Israel berseru, dan Tuhan bangkitkan seorang penyelamat. Dan akhirnya bangsa Israel hidup dalam damai sekian waktu lamanya. Namun setelah para hakim meninggal, kembali bangsa Israel berbuat dosa. Saudara, mengapa bangsa Israel berbuat dosa? Kita akan masuk dalam bagian bangsa Israel berdosa. Mengapa bangsa Israel bisa jatuh ke dalam dosa? Bukankah Tuhan ada bersama mereka? Bukankah Tuhan menyertai mereka? Saudara, kita pelajari kitab ini, kita belajar latar belakangnya. Kejatuhan bangsa Israel ke dalam penyembahan dewa Baal dan Asyera itu disebabkan karena ketidaktaatan bangsa Israel. Ketidaktaatan adalah dosa yang selalu sama, yang selalu diulangi oleh manusia sejak zaman Adam dan Hawa. Bangsa Israel tidak mau taat kepada perintah Tuhan. Untuk apa? Untuk menghalau seluruh penduduk Kanaan. Dalam Bilangan 33 ayat 51-52, Tuhan berkali-kali ingatkan bangsa Israel, pada waktu engkau akan masuk tanah Kanaan, halaulah seluruh penduduk tanah Kanaan. Mengapa harus menghalau penduduk Kanaan? Siapakah penduduk Kanaan? Saudara, penduduk Kanaan adalah para penyembah Baal dan Astoret. Baal dianggap sebagai tuan atau dewa yang bisa membawa kesuburan kepada wanita. Bisa membawa kemakmuran dengan hasil ternak dan pertanian yang melimpah. Tetapi dalam penyembahannya kepada dewa Baal, seringkali diikuti dengan prostitusi. Diikuti dengan tanpa segan-segan korbankan anak kecil. Itulah alasan Tuhan bilang bahwa Tuhan bilang bahwa bangsa Israel, engkau harus menghalau seluruh penduduk Kanaan. Karena penduduk Kanaan adalah penduduk yang jahat. Jahat menurut Tuhan. Dan Tuhan ingin bangsa Israel terjaga daripada mereka. Tuhan ingin bangsa Israel tetap kudus dan tidak tercemar oleh perilaku atau kebiasaan penduduk Kanaan. Saudara, Tuhan mau umatnya hidup dalam kekudusan dan tidak tercemar. Namun bagaimana respon daripada bangsa Israel? Apa respon daripada bangsa Israel? Kalau kita memperhatikan dalam kitab Hakim pasal 1, Yehuda adalah suku pertama yang diminta untuk berperang. Tapi Yehuda tidak menghalau semua musuhnya. Yehuda tidak menghalau penduduk Gaza, Askelon, dan Ekron. Suku Benyamin tidak menghalau penduduk Yerusalem atau Yebus. Yusuf dan seterusnya. Ada banyak penduduk Kanaan yang tidak dihalau oleh bangsa Israel. Saudara, bangsa Israel tidak mau taat kepada Tuhan. Mereka tidak mau percaya kepada Tuhan. Mereka lebih suka percaya kepada diri mereka sendiri. Waktu Yehuda diminta memerangi penduduk Kanaan, saudara, Yehuda meminta bantuan kepada suku Simeon. Hai teman, hai brother, suku Simeon, ayo bantu saya berperang melawan penduduk Kanaan. Nanti setelah kita menang melawan penduduk Kanaan, saya temani kamu melawan musuhmu juga. Saudara, kelihatannya tidak masalah. Tapi sebenarnya gini, bukankah Tuhan itu ada bersama mereka? Dan Tuhan janji akan sertai mereka. Mestinya kalau Yehuda maju sendiri, pasti menang enggak? Pasti menang. Karena Tuhan yang beserta mereka. Tetapi sekali lagi, mereka memilih Simeon untuk menemani mereka berperang melawan penduduk itu.
Saudara, terkadang bukan Tuhan tidak menyertai setiap kita, tetapi kadang mereka yang tidak mau taat kepada Tuhan. Dalam Hakim pasal 1 ayat 19, di sana dikatakan bahwa Tuhan menyertai suku Yehuda sehingga mereka menduduki pegunungan itu. Tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk di lembah. Sebab orang-orang ini mempunyai kereta besi. Saudara, mohon maaf. Apakah kereta besi lebih kuat daripada Tuhan? Apakah kereta besi lebih kuat daripada Tuhan? Jawabnya adalah tidak mungkin. Tuhan lebih hebat daripada seluruh alat di bumi ini untuk berperang. Jadi harusnya suku Yehuda bisa menghalau musuhnya. Dan ini berarti bahwa persoalan utama mereka adalah karena mereka tidak mau taat sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, Yehuda berpikir dengan pikiran sendiri. Yehuda mengandalkan kemampuan diri sendiri. Andalkan kepandaian diri sendiri untuk berperang melawan penduduk Kanaan. Kalau kita hidup hari ini, bukankah hari ini kita sama posisinya seperti bangsa Israel? Kita hidup di tengah kota Makassar yang mungkin secara kota ini punya banyak agama, punya banyak budaya, punya banyak hal-hal yang membuat engkau dan saya bisa hilang atau bisa tersesat. Engkau dan saya hidup seperti bangsa Israel. Tetapi menjadi pertanyaan gini, kita percaya bahwa Tuhan akan sertai kita. Tetapi apakah hari ini engkau dan saya, kita semuanya benar percaya penuh kepada Tuhan, benar mau taat kepada Tuhan? Saudara, seringkali ketika kita mulai berpikir dengan pikiran sendiri, kita mulai kemudian mengandalkan diri sendiri, maka hati-hati kita bisa jatuh ke dalam dosa. Dan dosanya adalah kompromi. Kelihatannya baik, ini baik. Tapi apakah itu benar? Apakah mungkin perintah Tuhan bisa dibuat kompromi dengan dosa? Kelihatannya baik dan menguntungkan, tapi sesungguhnya itu adalah sebuah ketidaktaatan kita. Saudara, hari ini berapa banyak tentang kita yang sungguh-sungguh mau taat kepada Tuhan? Atau kita lebih suka kompromi dan mengandalkan diri sendiri? Kita mengaku kita percaya pada Tuhan, tapi kita kompromi. Bagi setiap kita, anak-anak yang masih sekolah atau kuliah, mohon maaf, waktu Anda akan ujian, apakah Anda akan belajar sungguh-sungguh untuk ujian? Atau Anda akan memilih nyontek? Bagi Anda bekerja, apakah Anda sungguh-sungguh bekerja dengan rajin dan tekun? Atau Anda akan memilih cara pintas untuk cepat kaya? Bagi Anda pengusaha yang harusnya punya integritas, apakah demi keuntungan, lalu Anda kemudian memotong kanan kiri apa yang menjadi hak pegawai Anda? Ada banyak kompromi-kompromi yang kita lakukan hari ini, bukan? Kita merasa bahwa Tuhan mengerti Tuhan mengerti posisi kita. Padahal sebenarnya kita sedang kompromi dan tidak taat pada Tuhan. Sebenarnya kita sedang bicara tentang kepentingan diri sendiri. Saudara, Yehuda tidak menghalau penduduk itu. Sekali lagi, karena dia gak taat. Dia kompromi. Dia merasa bahwa lebih baik sisa penduduk Kanaan itu menjadi budak buat mereka dibandingkan
dihalau semuanya. Lebih untung jadi budak buat setiap kita daripada dihalau semuanya. Tapi apa akibatnya? Pada waktu bangsa Israel tinggal dengan penuh Kanaan, maka yang terjadi adalah kawin campur. Sama-sama mengambil anak perempuan yang ada, kawin campur. Lalu kemudian mengambil apa? Budaya dan juga agamanya. Bangsa Israel jatuh ke dalam dosa karena dia memilih tidak taat kepada Tuhan. Saudara, bangsa Israel dihukum oleh Tuhan. Murka Tuhan menyala-nyala kepada bangsa Israel. Karena itu bangsa Israel dihukum oleh Tuhan. Kita akan masuk dalam bagian kedua, yaitu bangsa Israel dihukum oleh Tuhan. Saudara, waktu bangsa Israel berbuat dosa, maka itu menyakiti hati Tuhan. Bangsa Israel pernah bersumpah untuk setia kepada Tuhan. Kami hanya akan menyembah Tuhan saja. Namun, dalam kenyataannya, hati mereka justru menyembah dewa lain. Menyembah dewa Baal. Saudara, waktu kita hari ini berbuat dosa, itu berarti bahwa kita sedang menyakiti hati Tuhan. Waktu kita berbuat dosa, itu berarti kita sedang menyakiti hati Tuhan. Sadarkah kita bahwa banyak orang Kristen hari ini menyembah Tuhan dengan mulutnya, namun sesungguhnya mereka menyembah berhala dengan hidupnya. Saudara, kalau di gereja kita begitu antusias, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, bahkan kita mengaku pada Tuhan, Tuhan ampuni saya, Tuhan tolong saya, Tuhan saya janji, saya akan setia ikuti kamu. Tapi waktu keluar dari gereja, kita mulai menikmati dosa. Kita mulai tidak taat kepada Tuhan. Kita mulai kemudian memisahkan. Kalau di gereja harus rohani. Kalau di rumah tidak perlu rohani. Ini keliru. Banyak orang Kristen hanya taat di gereja. Tapi di luar gereja tidak taat. Banyak orang Kristen tidak mau mentaati firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita bicara tentang berhala, saudara, berhala tidak hanya bicara tentang menyembah patung. Tetapi apapun juga yang lebih utama daripada Tuhan, sekali lagi, apapun juga yang lebih utama daripada Tuhan, itu berhala. Contoh, setiap orang ingin sukses, bukan? Setiap orang ingin bahagia, bukan? Itu gak salah. Tuhan mau kita berusaha yang terbaik untuk sukses. Tetapi kalau hidup kita didorong untuk terus sukses, atau didorong oleh sukses itu, kita berani bayar berapapun juga harganya supaya sukses. Maka hati-hati. Ketika kita kejar terus sukses, terkadang kita mulai lupa ke gereja, lupa beribadah, lupa saat teduh, lupa mencari Tuhan, lupa berdoa, lupa bersekutu. Oh, saya mau sukses, supaya ketika saya sukses, saya bisa kasih persembahan yang banyak pada gereja. Hati-hati. Terkadang kita memakai Tuhan sebagai alasan yang mulia. Padahal Tuhan ingin hati kita, hidup kita, mentaati perintahnya Dia. Saudara, sekarang saya bersyukur pada Tuhan bahwa masih ada jemaat Tuhan yang menunjukkan sebuah kesetiaan yang luar biasa. Berhala tidak hanya jalan sukses, kadang-kadang juga keluarga, anak, istri, suami bisa jadi berhala. Saya selalu kagum dan kadang saya merasa bahwa saya bangga. Karena ketika saya melihat jemaat Tuhan, dia punya anak. Anak masih kecil, harus dijaga, bukan? Harus.
Tapi kalau mau pergi ibadah sama-sama, susah bukan? Tapi saya bersyukur ada jemaat Tuhan, suami istri, yang kemudian mengatur. Kalau saya pergi ibadah KU, kamu tolong jaga anak. Nanti pada saat engkau mau pergi LCS, gantian, saya jaga anak. Saudara, kita tidak boleh kompromi terhadap urusan rohani kita pada Tuhan. Kita harus berusaha yang terbaik. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup seperti yang Tuhan inginkan. Dan ketika kita mulai taat pada Tuhan, maka Tuhan menjual atau menyerahkan kita kepada hal-hal lainnya. Ketika bangsa Israel taat pada Tuhan, Tuhan menjual mereka kepada Kusyam Isyataim, Raja Aram Mesopotamia. Saudara, Kusyam itu berarti orang yang 2 kali lebih jahat. Jadi Kusyam ini bukanlah orang yang benar-benar hebat. Cuma orang yang 2 kali lebih jahat. Dan yang spesial. Dan selama 8 tahun, bangsa Israel diserahkan ke dalam tangan musuhnya. Bukan waktu yang panjang, tapi tidak mudah. Karena setiap kali bangsa Israel berusaha untuk menghidupi hidupnya, datanglah Kusyam. Menindas bangsa Israel, merampok bangsa Israel, membuat miskin bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel begitu menderita. 8 tahun. Bukan waktu yang panjang, tapi membuat susah bangsa Israel. Saudara, pernahkah kita bertanya, bagaimana mungkin sebuah bangsa Israel yang mengalahkan tanah Kanaan itu bisa kalah dengan seorang yang biasa yang double jahat? Bagaimana mungkin? Kecuali kalau Tuhan izinkan itu terjadi. Karena Tuhan berdaulat penuh atas hidup kita. Tuhan berdaulat penuh atas hidup bangsa Israel. Saudara, kalau hari ini engkau dan saya sedang bergumul depan Tuhan, kita sedang punya banyak masalah. Kita bersuruh, Tuhan tolong saya. Tuhan, mengapa ini terjadi? Tuhan, engkau di mana? Kita udah berusaha yang terbaik mencari jalan keluar, tapi tidak menemukannya. Tidak berhasil. Saudara, maka saat itulah kita semua sedang dibawa Tuhan untuk belajar melihat apa rencana Tuhan bagi setiap kita. Ada tujuan di balik pergumulan yang Tuhan izinkan kita alami. Saudara, dalam kedaulatannya, Tuhan ingin kita sadar. Tuhan ingin kita sadar akan kerapuhan kita dan ketidakberdayaan kita. Kita ini manusia yang berdosa. Kita rapuh. Kita gak berdaya. Tanpa Tuhan, kita bukan apa-apa. Kita butuh Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Sekalian, ketika bangsa Israel berseru pada Tuhan, maka Tuhan bangkitkan seorang penyelamat. Dosa benar menyakiti hati Tuhan, tetapi tidak menghilangkan penyertaannya. Dosa benar menyakiti hati Tuhan, tapi tidak menghilangkan penyertaannya. Dan Tuhan bangkitkan seorang hakim bernama Otniel. Siapa Otniel? Otniel adalah hakim pertama dari 12 hakim yang memimpin bangsa Israel. Nama Otniel sendiri artinya adalah kekuatan dari Tuhan atau singa dari Tuhan. Ya, saudara ingat hakim zaman dulu gak sama hakim sekarang ya. Kalau hakim sekarang itu mengadili perkara-perkara yang ada. Kalau hakim dulu itu mirip dengan kepala suku. Ya, Otniel adalah anak Kenas dan keponakan dari Kaleb
Dan dia berasal dari suku Yehuda. Saudara perhatikan kata suku Yehuda ini. Karena suku Yehuda ini penting. Di kitab Hakim pasal 1 ayat 1. Tuhan berikan perintah yang pertama yang harus maju adalah suku Yehuda. Dan itu berarti bahwa dari Yehuda lah akan muncul pemimpin ke depan. Ada penafsiran bahwa ini sedang menuju kepada persiapan seorang pembebas sejati, yaitu Kristus. Otniel juga mempunyai istri bernama Aksa. Kalau kita baca kitab Hakim pasal 1 Hakim 1 ayat 11 sampai 18, saudara kita akan melihat satu hal yang menarik. Waktu itu Kaleb berperang melawan penduduk Kanaan. Lalu Kaleb berikan sebuah sayembara. Barang siapa yang bisa menguasai kota Kiryat Sefer, ya, sebuah kota yang besar itu yang bisa dibilang luar biasa, maka saya akan berikan anakku Aksa untuk menjadi istrinya. Dan Otniel adalah orang yang beriman pada Tuhan, orang yang percaya pada Tuhan. Dia kemudian maju berperang. Dan akhirnya Otniel menang atas kota itu. Akhirnya Otniel dan Aksa menikah. Saudara, menarik ini. Kalau kita kemudian terus mempelajari kitab ini, di pasal 1 itu, di sana ada sebuah istilah bahwa antara Otniel dan Aksa, ini sebuah pasangan yang sangat bergantung pada Tuhan, sangat percaya pada Tuhan, dan mereka hidup buat Tuhan. Dan karena itu, mereka selalu pikir, bagaimana harus hidup di tanah Kanaan oleh pertolongan Tuhan. Ya, dan Aksa meminta tanah kepada papanya, bahwa, Papa, engkau telah berikan saya tanah gersan, boleh nggak engkau kasih saya mata air juga? Jadi dia pikirkan bagaimana harus hidup bersama-sama sebagai sebuah keluarga tanah Tuhan. Saudara, Otniel adalah orang yang mentaati Tuhan dan menikmati berkat Tuhan di tanah perjanjian. Otniel adalah sebuah gambaran yang ideal, orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Saudara, tahukah kita bahwa hari ini Tuhan inginkan kepercayaan kita, Tuhan inginkan ketaatan kita. Karena hal itu akan membawa kita untuk maju. Maju semakin hari semakin mengenal siapa Tuhan. Semakin mengenal akan kehendak Tuhan. Saudara, kita perlu belajar taat pada Tuhan. Kita perlu belajar taat akan siapa Tuhan kita ini. Kita perlu mengenal Dia dengan sungguh-sungguh. Saya singgung sedikit tentang pentingnya kita taat pada Tuhan. Anak Tuhan seharusnya punya kerinduan dalam untuk disiplin rohani. Baca firman Tuhan, berdoa, bersekutu, melayani Tuhan, dan mendengarkan Injil. Tidak cuma sendirian, tapi juga sebagai suami istri, perlu sekali ada ibadah keluarga. Perlu sekali berkumpul dengan teman-teman yang sama punya keluarga. Supaya apa? Sama-sama belajar untuk mengenal apa yang Tuhan mau. Sama-sama bertumbuh dalam Tuhan untuk mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Nah, hari ini kita gimana? Apakah kita mau taat untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Saudara, mengapa Tuhan memilih Otniel? Apa sih yang istimewa darinya? Apakah Tuhan memilih Otniel karena dia gagah berani? Dia seorang prajurit yang hebat? Dia adalah seorang keturunan Yehuda saja? Atau yang baik? Bukan. Ayat 10 bilang bahwa Roh Tuhan menghinggapi dia. Tuhan yang memilih. Bukan karena Otniel hebat. Bukan karena dia punya hal yang begitu luar biasa. Dia dipilih karena Roh Tuhan memilih dia. Saudara, perhatikan bahwa kata-kata Roh Tuhan menghinggapi ini hanya ada dalam kitab Perjanjian Lama.
Dan setelah Kristus datang, mati, bangkit dan naik ke surga, maka muncullah namanya hari Pentakosta. Roh Kudus turun ke dunia ini. Kalau di perjanjian lama, Roh Tuhan itu menghinggapi. Kalau menghinggapi berarti bisa melepaskan, ya, atau tinggalkan. Tetapi zaman sekarang, zaman perjanjian baru, ketika engkau dan saya telah percaya pada Kristus Tuhan sebagai selamat, Roh Kudus tinggal dalam diri setiap orang percaya. Dan itu berarti bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Tuhan selalu menyertai setiap kita, orang percaya dalam Kristus Yesus. Dia tinggal dalam diri kita. Saudara, bukankah hari ini kita harus bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan sungguh-sungguh membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang setia. Keberhasilan Otniel semua karena anugerah Allah. Pekerjaan Tuhan semata. Bukan karena kelebihannya. Hanya karena anugerah Tuhan semata. Lalu bangsa Israel hidup dalam damai. Dalam anugerah Tuhan, bangsa Israel hidup aman selama 40 tahun. Selama Otniel masih hidup, bangsa Israel aman. Dan inilah sebuah kisah yang betul luar biasa. Yang tunjukkan tentang kasih dan keadilan Tuhan berjalan bersamaan. Saudara, meskipun bangsa Israel mengalami damai saat ada hakim, tapi kedamaian itu bersifat sementara. Begitu hakim meninggal, maka bangsa Israel semakin hari semakin buruk, semakin hari semakin jahat, semakin jatuh dalam dosa. Karena itulah Israel merindukan seorang pemimpin yang bisa berikan mereka kedamaian untuk selamanya. Sebuah damai yang kekal. Dan saudara, Yesus Kristus datang ke dunia ini. Dialah pembebas sejati yang mampu berikan kedamaian yang abadi. Dan Yesus lahir dari keturunan Yehuda. Yesus akan memimpin setiap kita dan memberikan kebebasan bagi setiap umatnya. Yesus berkata bahwa, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara sekalian, hanya di kayu salib kita bisa melihat bagaimana Tuhan membereskan belenggu dosa di kitab Hakim-Hakim. Murka Tuhan tercurah kepada umatnya. Namun murka itu dicurahkan kepada pribadi Yesus yang rela menggantikan umatnya. Dosa harus dihukum. Itu adalah keadilan Tuhan. Namun Tuhan nyatakan kesetiaannya yang penuh kasih. Di kayu salib kita menemukan damai sejati yang membuat kita dapat diterima dan diampuni melalui Kristus. Di kayu salib kita dituntun Roh Tuhan untuk mampu hidup benar di hadapannya. So sekalian, sebagai penutup, apakah kita sadar bahwa kita ini seperti bangsa Israel adalah seorang penjahat? Kita seringkali menyakiti hati Tuhan. Kita seringkali membuat Tuhan sakit hati. Dan kita anggap itu biasa saja. Kita merasa Tuhan mengasihi kita begitu luar biasa. Sehingga kita merasa gak apa-apa aja kalau kita berbuat dosa. Atau sebaliknya, kita berusaha sekuat tenaga untuk mengikuti perintah Tuhan. Karena kita takut dihukum. Padahal jelas kita tidak mungkin bisa mampu sepenuhnya memenuhi syarat-syaratnya. Saudara, karena itu saya bersyukur pada Tuhan. Kita perlu bersyukur pada Tuhan. Karena mengenal Tuhan yang maha kasih dan adil. Dan karyanya, yaitu Injil Kristus, adalah sebuah anugerah terbesar bagi kita. Mengenal Kristus sebagai Tuhan yang selamat adalah sebuah karya yang betul luar biasa, yang menolong kita semuanya untuk bisa melihat bahwa dosa itu telah diselesaikan oleh Kristus
Karena itu, hari ini, ketika bicara tentang Injil Kristus, karena Injil lah kita bisa percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan adalah setia, meskipun kita gak setia. Karena Injil, kita mampu hidup damai hari ini. Dan terus menerus kita akan belajar untuk taat, meskipun tahu bahwa kita masih bisa jatuh ke dalam ketidaktaatan dan berdosa. Tapi kita punya Tuhan, Sang Pembela, Tuhan Sang Pembebas yang sejati. Karena Injil, kita dapat tetap tenang dan damai. Saat kita mengalami pergumulan, jatuh bangun dalam dosa, apa rencanamu Tuhan? Karena kita percaya bahwa Tuhan adalah penulis kisah hidup kita. Dan Tuhan berdaulat penuh atas cerita hidup kita. Saudara, biar setiap kita kembali mengingat akan hal ini. Bahwa kita punya Tuhan yang sungguh luar biasa.